Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast kita, di podcast Bincang Santai yang biasa-biasa aja. Bahkan kita masih belum mikirin gimana cara opening yang bagus. Dan by the way, ini kita take 2 karena sebelumnya terjadi masalah teknis di antara bintang tamu kita yang spektakuler. Nah, coba kenalin deh bintang tamu kita kali ini ada siapa aja. Oke, bintang tamu kita kali ini ada 2 mahasiswa dari Kalimantan Selatan. Yang satu sedang berkelana ke kota Jogja di kampus ternama di sana, dan yang satu di Depok. Ini kita coba kenalan dulu deh sama yang di Jogja saat ini. Jule. Ya, Jule yang sudah sekian kali di podcast ini. Oke semuanya. Halo. Selamat bertemu kembali. Wah. Kalau yang belum tahu, nama saya Jule Ibib. Kuliah di Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi Magister Psikologi dengan peminatan psikometri. Mungkin kalau yang bingung-bingung gitu kan terkait analisis data kuantitatif, bisa hubungin saya. Gratis. Nomornya berapa Nomornya ada di bawah ini. Siapa yang mau naruh nomor di bawah? Nambahin kerjaan orang aja orang. Sedikit dari saya. Oke, nanti teman-teman yang butuh informasi gimana ngelola data kualitatif bisa hubungi beliau ya. Nanti kalau ada apa-apa silakan langsung sampaikan di komen aja. Oke, selanjutnya yang kedua, ini masih hidup nggak ya dia? Bang? Masih. Oh, masih. Oke, yang kedua ini adalah mahasiswa yang aslinya juga dari Kota Banjarmasin, yang sekarang sedang merantau di Depok, tapi kondisi saat ini karena ada corona dia akhirnya pulang. Oke, silakan kenalkan dirimu, Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bambang. Mukanya dia serius banget. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia, Magister Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini berada di semester paling akhir. Udah tenang ya, Bang, sekarang, Bang? Iya, apa? Udah agak tenang ya sekarang ya? Alhamdulillah, Bib. Tinggal terakhir aja. Bang, boleh tanya nggak? Boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Ya itu tadi pertanyaannya. Enggak. Bambang ini kan dari Depok. Yang kayak kita tahu, kasus pertama COVID-19 itu di Indonesia di Depok. Ketika kejadian itu kemudian sudah diumumkan COVID-19, pasien istilahnya apa ya? Pasien 1 bukan sih? Kemarin pasien 1 kalau nggak salah ya. Oh ya, pasien 1 diumumkan positif ada di Depok, itu kayak gimana sih kondisinya saat itu? Kan waktu itu kalau nggak salah masih di Depok ya waktu pengumuman itu, atau belum? Atau sudah pulang? Waktu itu masih di Depok sebenarnya. Oh. Terus kayak gimana tuh kondisinya waktu pertama kali diumumkan itu? Itu kebetulan waktu itu saya lagi di kampus. Karena ya suasananya biasa-biasa aja sih, masih ramai juga. Aha. Jadi ya nggak terlalu banyak efeknya lah di daerah Depok. Karena tempat-tempat nongkrong juga kayak kafe, tempat-tempat nongkrong itu masih ramai juga pas momen diumumkannya ada pasien 0 itu di pasien 1. Pasien 1 ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Terdikat aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Biar orang tahu kamu salah ngomong. Kan kalau kita benerin kamu nggak ada yang salah kan bingung orang. Oh, jadi awalnya ya biasa aja ya, nggak kayak nggak langsung tiba-tiba panik-panik kayak gimana gitu, nggak ya? Enggak langsung. Oke, kalau ngomong-ngomong ini karena banyak dari teman-teman kita ini yang sebenarnya juga perantauan di kota-kota lain. Bahkan sebelum podcast sebelumnya pun kita juga sempat bahas mengenai perantauan, kemudian mudik dan lain-lain.
Bambang ini salah satu teman kita yang berhasil pulang, Bib ya. Iya benar. Berhasil mudik. Kamu yang nebeng-nebeng anu gitu ya, nebeng truk kayak gitu ya balik kampung. Bang, Oh, udah selesai ini ininya ya. pertanyaannya. Tadi kan kamu yang Enggak, nebeng-nebeng ada truk itu ya. pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa ya? Bapak Yaitu yang kamu yang nebeng-nebeng truk itu ya waktu mudik. oh enggak. Oh, Kebetulan nah saya udah kayak gitu aja. Udah, nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin. Oke deh, Bib. Kalau gitu kita emangnya mau bahas apa sih? Oke, kali Untuk ini kita informasi coba. aja sih. Kemarin kita pernah bahas nih sama salah satu teman kita yang Junus itu terkait dengan apa sih yang kemarin itu kan yang pertama bahas tentang kesehatan mental karya dari sisi karyawannya kan, karyawan menghadapi dampak corona ini. Nah kemudian setelahnya itu kita bahas apa sih yang bertiga yang sama Juli itu juga. Bahas mudik sih. Oh ya, bahas mudik. Oh ini apa sih? Gimana nasib atau perasaan mereka yang tidak bisa mudik ya karena dampak dilarang mudik itu. Benar. Nah sekarang ini kita membahas lagi kebijakan yang baru. Kemarin dilarang mudik terus tiba-tiba pemerintah membolehkan mudik dengan syarat nanti relaksasi. Relaksasi ada syarat harus karantina 14 hari dulu. Nah ini gimana ini menurut teman-teman dengan beberapa belum ada 1 bulan terus kebijakan sudah berubah lagi, nanti menurut teman-teman gimana? Mungkin dari Babang dulu. ini pertanyaannya bentuknya opini ya. Jadi menurut Iya. saya Gak usah diperjelas gak apa-apa sih Bang. iya, biar klik. Kalau menurut saya sih boleh pakai logo nggak sih biar mewakili anak-anak Boleh, zaman. nggak masalah. Nggak usah minta izin. Jadi kalau menurut gue sih biasa aja sih ya, cowok wajar juga. Soalnya kan mobilitas Indonesia itu kan emang tinggi banget. Jadi emang lagian kalaupun nggak dibolehin juga ya orang-orang juga banyak yang kabur kan. Kayak kita lihat di TV ada yang nebeng di ambulan, di truk gitu. Kayak Kayak daripada colong-colongan itu kan mending dibolehin terus di setiap pos dikasih di setiap kayak stasiun bandara itu dikasih tempat karantina khusus, jadi kita bisa langsung langsung mendeteksi dan langsung memeriksa siapa aja yang keluar masuk di daerah ini. Jadi kalau menurut gue sih lebih aman yang kayak gitu daripada harus ditutup-tutupin. Udah gitu aja kalau opini gue. Oke. Lain kali intonasinya kalau akhir kalimat itu rada turun. Oh iya. Kita tuh punya pengalaman rada traumatik gitu loh kalau ngomong-ngomong sama orang-orang yang intonasinya itu ambigu. Oh. Gue tau nih, Apin. Master, pakai master depannya. Master Apin. Gue salah satu ini ya penonton setiap podcast ini, jadi gue hampir kita nggak ada menayangkan, pendengar mungkin, kalau penonton podcast itu kayaknya bohong. Oh ya udah boleh. Malah gitu ya Bang ya, malah jadi mikirnya kayaknya lebih efisien kalau misalnya memang nggak harus di karantina, bukan di karantina sih, kayak di benar-benar ditutup gitu ya. Jadi kayak sebenarnya lebih pro untuk boleh mudik gitu ya. Iya, kalau gue sih kayak gitu. Kalau kita dapat ngontrol langsung kan alur keluar masuk orang dari daerah yang berbahaya ke yang tidak berbahaya. Jadi kita bisa deteksi siapa aja yang bisa masuk di PDP, ODP kayak gitu. 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 Kalau menurut Julaibibe? Ini kan topiknya kan. I'm sorry Julaibibe, mic-nya boleh deketin dikit nggak? Oh iya, sorry. Ini kan topik kali ini awalnya nggak boleh mudik, sekarang boleh mudik gitu ya. Pertama saya koreksi, sebetulnya itu bukan boleh mudik. Benar.
Tapi kan kalau melihat surat edaran yang dari gugus tugas percepatan penanganan COVID itu, ini kan tujuannya ini bukan untuk membolehkan mudik, Ya, tapi benar. lebih kayak meningkatkan efektivitas transportasi yang mendukung percepatan penanganan COVID. Oh, Jadi bagus sih itu, karena itu bukan mudik sebetulnya. Tapi mungkin kali ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mudik gitu. oh gitu. Jadi, bentar, aku masih menelahin. Setauku kan namanya apa ya, kalau mungkin bahasa ininya kan lockdown itu kan benar-benar virus itu dikungkung di dalam daerah itu aja gitu kan. Ya. Nah, tapi dengan kondisi yang saat ini berarti kan kalau ibaratnya kan virusnya ya udah biar disebar aja di seluruh kota. Kalau misalkan kebijakannya diperbolehkan itu dengan alasan kalau menurutku mengarahnya transportasi jalan itu kan ekonomi sebenarnya. Biar ekonomi hidup lagi. Nah, di satu sisi mungkin ekonomi bisa jalan, tapi di satu sisi kesehatan jadi benar-benar terdampak gitu. Apalagi kan kita nggak tahu statistik orang-orang yang paling cepat tersebar corona ini berapa persen. Nah, itu gimana juga terus aja? Ya memang itu kan untuk lebih ke hal ekonomi, tapi juga tidak meanaktirikan kesehatan sebetulnya, karena ada kriteria-kriteria tertentu orang itu bisa melaksanakan perjalanan baik melalui darat, laut ataupun udara. Sebetulnya itu udah ketat sih kriteria-kriterianya itu udah ya, kalau aku lihat di surat edarannya itu terkait syarat-syarat orang itu boleh bisa melakukan transportasi itu udah ribet banget itu menurutku sih ya. Yang dari harus menyertakan surat keterangan ini, surat keterangan itu, harus dilakukan ini, harus dilakukan itu sebelum melakukan transportasi, kan udah ribet itu. Iya juga sih. Jadi secara peraturan tertulisnya mungkin kayak gitu ya. Iya, secara regulasi yang ada kan seperti itu, tapi ya mau gimana sih ya, yang nggak bisa munafik gitu ya sama orang-orang di Indonesia dan bahkan di dunia sendiri gitu. Ya kadang peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Ada orang mencari celah di balik peraturan itu, atau mungkin bahkan mungkin kali ya adanya surat edaran boleh melakukan transportasi itu sebagai bentuk celah untuk melakukan transportasi, melakukan transportasi yang mungkin tersirat ada tujuan untuk mudik. Mungkin kita kan nggak tahu niat orang gimana, tapi ya kita menilai secara positif aja bahwa adanya surat edaran itu menunjukkan ya memang pemerintah istilahnya bukan bergerak cepat juga sih, tapi ya mencoba gitu kan untuk menangani COVID-19 ini. Tapi gini nih, dari beberapa pendapat para ahli, bahkan juga dari beberapa pendapat anggota DPR, kemudian dari yayasan-yayasan kayak gitu, yang mengamati kebijakan ini, mereka banyak yang nggak setuju dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk dilarang mudik. Kemudian tiba-tiba, bahkan kan beberapa hari yang lalu kita bikin podcast mengenai mudik nggak boleh, gimana nasibnya nanti kayak gimana nggak mudik. Ternyata selesai bikin podcast dibuka peraturan boleh mudik, ya relaksasi lah. Jadi kan benar-benar mengejutkan, belum 1 bulan bahkan dari kebijakan pertama yang diumumkan mengenai tidak boleh mudik. Kemudian dikeluarkan kebijakan baru, relaksasi akan mudik dengan persyaratan-persyaratan yang seperti Julebit bilang tadi, ya memang ketat gitu loh. Kalau memang kita mau
dengan patuh kalau ngikutin ya pasti kayaknya kita juga nggak bakal semudah itu buat melakukan perjalanan keluar kota. Tapi banyak banget yang menganggap ini adalah kayak blunder, kalau istilahnya itu blunder dari pemerintah. Kan memang dari awal tujuannya untuk pemutusan rantai penyebarannya. Tapi kalau kayak gini kan kayak terlihat sedikit apa ya? Kayak apa namanya? Bimbang gitu loh. Ini mau kayak gimana sih peraturannya kok kayak gini tiba-tiba dirubah lagi. Kebijakannya kayak gini tiba-tiba dirubah lagi. Seakan-akan pemerintah itu juga terlihat bingung. Jadi banyak banget yang menyatakan bahwa sebenarnya kan kalau memang nggak pasti gitu loh. Kalau memang mau memutus ya dengan yang rencana awal. Karena kalau rencana awal itu kan berarti memang sudah paling benar gitu loh. Bahkan dari Singapura, di Universitas apa di Singapura itu sampai bilang padahal ada kemungkinan Indonesia ini kalau setelah mengeluarkan kebijakan terbaru boleh mudik itu, relaksasi mudik itu paling cepat September bakal berakhir penyebarannya. Sebelumnya bukan September mereka menyatakan waktu masih belum keluar relaksasi itu. Berarti kan memang sebenarnya apa sih tujuannya kalau misalnya dibuka kayak gini? Memang sih kalau kayak kita lihat sih ya dari peraturan persyaratan boleh anunya memang ya benar-benar urgent kalau misalnya kita harus ikutin gitu loh. Itu gimana tuh menurut kalian? Dengan masalah orang-orang yang berpendapat ini malah berarti nggak membantu untuk menuntaskan, untuk memutus rantai penyebaran. Gimana nih menurut kalian? Kalau aku sendiri sih ya, kalau menurutku itu dari surat edaran yang ada itu bukan bertujuan untuk membolehkan mudik. Benar. Jadi kalau selama ini mereka yang bilang kayak surat edaran itu menunjukkan bahwa dibolehkan mudik, itu menurutku salah penafsiran terhadap surat edaran yang ada itu. Soalnya kan dari maksud dan tujuan adanya surat edaran itu bukan membolehkan mudik. Ada tiga maksud dan tujuan yang nanti bisa teman-teman baca gitu kan. Di sana nggak ada tertulis artinya diperbolehkan mudik gitu. Semua dari ketiga maksud dan tujuan adanya surat edaran itu bertujuan untuk mencegah percepatan tersebarnya COVID-19. Jadi itu intinya. Jadi ya aku nggak tahu sih gimana ya mereka yang mungkin anggota DPR, para ahli yang bilang bahwa adanya surat edaran ini menunjukkan diperbolehkannya mudik. Tapi itu bukan mudik menurutku. Karena nggak ada istilah, nggak ada revisi terhadap peraturan Menteri Perhubungan yang terkait nggak diperbolehkan mudik, itu belum ada. Soalnya kan surat edaran ini cuma sekedar penafsiran lebih lanjut terkait percepatan penanganan COVID-19 seperti itu. Kalau kamu Bang? Bang, kalau dari sisi berbagai analisa hubungan internasional gimana Bang? Bang? Iya, halo. Ngomong iya halonya tuh kayak orang yang ada kan yang reporter lagi siaran live di area perang kayak gitu. Ya halo, kami sedang dibombardir. Kayak gak usah di-mute, gak apa-apa sih Bang. Tempatnya rame gak? Saya tadi lagi baca bahan, soalnya kemarin malam dikabarin baca apa deh. Ternyata teman saya dan bacanya banyak banget. Di sini, Bang, di sini. kita nggak ada yang kayak nyiapin bahan kayak gitu, Bang. Beneran sumpah nggak ada. Memang ibaratnya modal yang dari kita tahu aja. Tapi memang Julebik memang memang dikasih tahu gitu loh apa temanya. Tapi berarti bukan artinya wajib buat baca bahan. Ini bukan ujian, Bang. Mambang ini mood booster banget deh. Kayaknya masih ke bawah deh budaya kuliahnya dia. Gimana jadinya? Jadi boleh minta diulangin dulu pertanyaannya. Mungkin dia langsung baca apa yang disuruh Jule tadi. Ya, pendapat kamu mengenai hal ini kan kalau misalnya Jule dibilang sebenarnya peraturan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan itu malah untuk menekan penyebarannya.
bukan suatu izin akan mudik gitu loh. Tetapi banyak banget ahli-ahli yang bilang bahwa relaksasi mudik ini ya kayak yang sempat dibilang juga, ini bakal dijadiin celah sama oknum untuk malah mudik gitu loh. Karena kan sebelumnya, kalau peraturan sebelumnya, kebijakan sebelumnya, transportasi umum itu nggak berjalan. Nah sekarang malah dijalankan lagi. Jadi akhirnya kayak ada sedikit kebingungan juga gitu loh. Itu kayak gimana pendapat kamu tuh mengenai kasus ini? Iya, ya pertama permasalahan transportasi kan lumayan banyak kaitannya ya, sosial, ekonomi gitu. Kayak kalau misalkan dulu ditutup, sekarang dibuka lagi, dianggap blunder sistem pemerintahan. Maksudnya pemerintah dianggap blunder hanya karena ini. Ya pertama yang soal oknum dulu ya. Oknum kan itu di luar di luar kendali oleh negara kayak gitu. Pertama Benar. Namanya juga oknum. itu di luar, kalau menurut aku sih di luar variabel. Saya nggak tahu ya kalau yang orang statistik, cuman kalau itu nggak bisa diperhitungkan karena kita nggak bakal tahu aktornya yang mana kayak gitu. Kedua, negara dianggap blunder. Bernegara itu sulit teman-teman semuanya ya. Jadi negara tuh nggak segampang kayak tinggal tutup ekonomi, tutup sebentar ntar bisa diperbaikin lagi, dibangun lagi. Roma nggak dibangun dalam semalam teman-teman. Jadi kayak nggak ada yang bisa bangun Roma dalam semalam. Jadi kayak Tapi candi bisa dibangun dalam satu malam, Bam. izin bapak. Jadi ya Itu kalau bahkan ribuan tahun sebelum saat ini bisa bikin candi. Kita ngapain takut? iya sih itu masih mungkin juga ya. Mana enak lagi ngomong sama Bambang. Bukan begitu, Bambang. Dasar Bambang. Enggak lah, terusin. Lanjut, Roma Bang. nggak dibangun dalam satu malam. Intermezzo, Kita Bang. tadi sampai mana ya? Itu Jadi Roma nggak dibangun satu malam. bernegara itu kompleks. Walaupun emang negara kita rada ya nggak tahu juga sih ya. Cuman ya nggak segampang itu tinggal tutup, tinggal buka kayak gitu. Cuman pasti ada pertimbangan tambahan lain lah. Mungkin kalau misalkan total, soalnya kan kita implementasinya bukan lockdown, tapi PSBB. PSBB. Jadi kalau misalkan balik ya soal pengaturan transportasi kan mungkin mengarahnya ke pasal 6 tahun 2018 ya tentang karantina. Gila, di anak beneran baca bahan. Oke, lanjut Bang. Jadi itu sebenarnya itu tuh diatur sama pemerintah tuh sesuai kebutuhan gitu. Jadi emang kalau sesuai pasal itu tuh karantina soal transportasi publik itu diatur di stasiun-stasiunnya, kayak misalkan bandara, karantinanya diatur di bandara atau di bandara disesuaikan sama bandara, maksudnya bandara yang bakal menerapkan karantina kayak gitu loh buat transportasi. Jadi emang kalau menurut aku sih bukan blunder ya, cuman mungkin ada pertimbangan tambahan lain yang dianggap lebih urgent kayak gitu sih. Coba positive thinking aja kayak gitu, kayak nggak mungkin lah negara labil banget gitu. Selabil-labilnya negara ya pasti ada pertimbangan lain. Orang-orang pintar semua kok yang jalanin negara kayak gitu lah, menurut aku sih kayak gitu ya. Oke. Kalau ini Bang, jadi ini mungkin dari yang berbeda sudut pandang aja ya, sama mungkin positifnya Bang. Yaitu Bah Habibie. Enggak juga sih, aku juga coba menelaah beberapa sumber sini. Oh, kamu juga baca bahan? Iya. Jurabit juga baca bahan? Jadi aku yang tanpa bahan. Kalau misalkan ya boleh lah kita tetap positif, maksudnya yang di atas itu pasti orang-orang dengan banyak pertimbangan. Bagaimana kalau yang di atas itu ternyata banyak kepentingan, bukan karena berdasarkan pertimbangan masyarakat itu. Maksudnya kalau kita lihat statistik saat ini kan kondisi COVID di Indonesia itu datanya memuncak, masih belum pada tahap yang benar-benar mau anti klimaks itu loh, sudah mau turun. Tapi dengan kebijakan saat ini benar-benar malah
dengan kondisi yang saat ini terus bertambah, dengan adanya dibuka gerbang yang relaksasi mudik tadi itu, berarti kan malah semakin, kalau dari segi kesehatannya mungkin semakin malah membuat ya ini tambah lama jadinya. Nah, apa mungkin ini nggak tahu sih kalau menurut Bapak, apa mungkin karena Indonesia saat ini didesak kondisi ekonomi yang sudah semakin anjlok, akhirnya mau nggak mau roda ekonomi itu harus diputar kembali, tapi harus mengorbankan jumlah orang yang kena dampak COVID ini semakin bertambah. Apa gitu, Bang? Bisa nggak itu maksudnya satu menjadi bahan ini, ya udahlah, atas itu yang penting ekonomi Indonesia nggak terlalu jeblok banget, tapi di satu sisi mengorbankan dari sisi kesehatannya. Oke. Kalau aku nangkapnya ada dua ya. Yang pertama tadi soal interest, kepentingan gitu. Apakah ada kepentingan bawaan oleh pemimpin negara ini gitu. Yang kedua soal New World Order. Jangan jauh-jauh dulu. pertama buat yang politik tadi, ya namanya juga politik Bibi. Jadi kayak kalau tahu sih semua politik tuh dibawa sama kepentingan. Jadi ya kepentingan pasti selalu ada lah. Cuman yang namanya kepentingan juga kita cuma bisa menebak lah, karena kepentingan dibawa oleh individu dan aktor-aktornya masing-masing gitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Buset dah. Aku nunggu-nunggu nih anak selesai atau enggak sebenarnya kayak gitu. Apa tadi juga? Nanya coba bikin pertanyaan itu yang enggak terlalu panjang dan ribet kayak gitu, bisa gak? Jadi kalau melihat dari sudut pandang yang lain, apa mungkin karena Indonesia sudah merasa saat ini ekonominya sudah benar-benar anjlok, akhirnya roda ekonomi itu ya diputar kembali, walaupun di satu sisi mengorbankan sisi kehidupan dari masyarakatnya. Jadi ini ceritanya pembukaan ini tadi dianggap bentuk pengorbanan dari kesehatan kayak gitu ya buat menjalankan ekonomi. Kalau menurut aku sih bisa jadi. Kamu mau jawaban yang teori konspirasi apa yang rada bener nih, Bib? Yang penting jawaban dari kamu aja, Bang. Iya, yang dari kamu aja, Bang. Kamu jangan jadi beli asal Bali. Kalau menurut aku sih bisa jadi, cuman ya bisa jadi, cuma ya kayak gitu juga gitu. Terus kamu timbang banget, aku juga kayak gimana ya jawabnya? Ya kalau aku jawab takutnya ntar aku ngawur, soalnya aku nggak tahu ya pikirannya. Aku bukan pengamat yang bener-bener orang-orang cerdas kayak gitu, Bib. Jadi kalau menurut aku sih bisa jadi tuh kayaknya nggak gitu juga gitu. Di sini nggak ada yang cerdas, Bang. Iya. Tenang aja. Aku yang cerdas. Semua bebas beropini kan? Kan kita negara demokrasi. Iya. Gimana, Bang? Iya, apa tiba-tiba iya aja? Apaan tuh? Iya kan bisa jadi, maksudnya bisa jadi negara tuh merasa apa ya, ekonominya udah anjlok banget karena semua roda ekonomi nggak berjalan lancar lagi kan, bisa jadi. Bisa jadi juga karena dianggap ini keperluan yang mendesak kayak gitu. Misalkan kalau misalkan nggak dibuka-buka juga, mungkin akan ada beberapa hal atau sesuatu yang mengganggu lancarnya bernegara gitu. Kamu gugup kan, Bang? Kamu gugup gak, Bang? Takut Pak Joko. Persis nggak, Bang? Iya. Nah, aduh, Bambang. Aduh. Kenapa, Bang? Cie, malu Bambang salting.
Tapi ya kalau ngomongin masalah yang kayak gitu kita memang benar kayak Bambang, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana, alasan Iya. apa yang mendasari keputusan-keputusan ini gitu loh. Benar-benar. Memang kita bisa berspekulasi kayak kamu bilang tadi, Bib, kayak apakah ternyata ini sebuah keputusan yang dengan tujuan membangkitkan ekonomi lagi. Ya kalau memang untuk bangkitkan ekonomi lagi, ya apa salahnya sebenarnya. Yang di sini yang jadi permasalahan oleh orang-orang yang banyak memprotes keputusan ini adalah yang ditaruhkan ketika ini harus jadi apa yang dipertaruhkan gitu loh. Kan yang dipertaruhkan akhirnya kan penyebaran COVID-19 ini yang akhirnya nggak bisa ditebak kapan selesainya atau malah memperpanjang. Tapi sebenarnya aku juga setuju apa yang Bambang bilang. Jangan-jangan kalau misalnya nggak dibuka-buka, malah akhirnya malah banyak hal lain yang kita tidak bisa bendung. Kita nggak tahu ternyata malah ekonomi mati itu jangan-jangan malah lebih berbahaya daripada penyebaran COVID yang terjadi gitu loh. Kita nggak tahu, walaupun kita nggak tahu gitu loh. Karena kita nggak tahu, makanya juga akhirnya pemerintah dengan berbagai pertimbangannya mungkin aja akhirnya jatuh pada keputusan itu. Bener sih. Makanya harusnya kita tuh semuanya orang itu mikirnya kayak Julaibib, bahwa ini bukan sebuah perizinan, bukan sebuah keputusan untuk mengizinkan mudik gitu loh. Simple kayak gitu. Iya memang, tapi gimana aja? Tapi itu ada celah sih sebetulnya. Kalau aku melihat dari kan ada kriteria pengecualian itu. Pertama itu kan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan COVID, pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting. Itu kan bagi mereka. Orang ini pasti baca, nggak mungkin hafal semua itu. Iya, nggak mungkin. Itu bisa ada celah kan di sana dengan 6 alasan itu yang pada akhirnya mereka mudik gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, semoga aja enggak gitu kan. Tapi yang rada riskan itu yang B ini, kriteria kedua ini, pasien sebetulnya sih. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Nah, itu yang B ini riskan ini. Ini bisa jadi dijadikan kambing hitam. Bisa dijadikan kambing hitam. Saya nggak mudik kok. Saya itu ayah saya lagi sakit katanya. Nenek saya meninggal, Pak. Nenek saya meninggal. Boleh deh akhirnya. Pasti mereka nggak tahu aja nenekku meninggal 2006. Kan itu kan bisa jadi celah itu. Mungkin aku setuju sih sama apa yang dibilang Bambang tadi. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa jadi kepentingannya itu menghiraukan kebutuhan kesehatan warga negara. Memang. Tapi ya itu kita kalau misalnya kayak yang di sebelumnya sempat dibilang, kalau memang mindsetnya itu gitu loh, untuk itu mindset peraturan yang terbaru ini bukan untuk perizinan mudik, ya akhirnya kita nggak bakal mikir bakal mudik kan. Tapi ya jangan tiba-tiba kita bilang nenek saya meninggal Pak, meninggalnya 2006. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya dengan peraturan ini ya kita yang nggak bisa bohong juga, memang akan ada celah untuk orang-orang mudik. Tapi juga mungkin aja orang mudik itu sendiri kan, apalagi kalau orang-orang dari daerah yang cukup parah gitu, anggap aja kayak di red zone, di zona merah, mungkin aja alasan mudiknya juga bisa aja menyelamatkan diri kan. Tapi juga kita nggak tahu apa yang bakal dia bawa gitu. Nah, kalau ngomongin hal itu, menurut kalian apa sih yang bakal terjadi ketika peraturan ini dirubah dengan adanya relaksasi mudik ini? Yang terjadi pada apa nih? Ya, kondisi penyebarannya ini. ya spekulasi aja sih. Kalau mungkin secara statistik data yang terdampak COVID kemungkinan bakal meningkat. Kalau menurutku sih, karena ya kita tahu sendiri
yang kemarin aja agak dibatasi itu di beberapa daerah yang akhirnya dari Jakarta kecolongan bisa pulang kampung. Akhirnya di beberapa daerah akhirnya muncul banyak juga yang juga terkena dampaknya. Jadi kan kalau dilihat dari awal-awal itu kan awalnya dia dari Jakarta, kemudian dia pulang, ternyata langsung kena ini dan menyebar di sini. Bambang. Bukan ya. Bambang. Terus. Tuh ganggu kan, orang lagi ngomong juga serius. Udah selesai dia udah. Dia tenang aja. Dia itu ada kemampuan bang. Kapan? Aku tadi sampai sini ngomongnya. Dia nggak bakal bilang tadi sampai mana ya? Enggak. Nah baru ini hilang beneran ini kemampuannya. Ya Bib, tadi sampai itu yang akhirnya membawa. Ya, jadi kan pada jadi karier. Kemudian karena hal itu, kalau lihat dari beberapa kepala daerah kan juga akhirnya bingung juga. Mungkin ini juga suatu kebingungan yang dialami sama pemerintah pusat. Jadi kalau dari awal ketika beberapa negara dan beberapa profesor sudah mengingatkan nggak mungkin Indonesia ini nggak ada coronanya. Tapi kan kita lihat dari Menkesnya juga pernyataannya ya nggak mungkin Indonesia tuh bakal ada corona loh, orangnya aja suka makan nasi kucing kayak gitu kan, suka makan jahe minum jahe dan lain-lain. Terus ya pernyataan-pernyataan itu yang akhirnya menganggap ini hal yang biasa gitu kan, maksudnya nggak mungkin Indonesia bakal ada, tapi ketika sudah ada dia buat kebijakan dengan adanya PSBB. Nah PSBB di satu sisi jalan, tapi di satu sisi mungkin sangat kelihatan banget segi ekonominya ya. Segi ekonominya benar-benar anjlok. Akhirnya buat kebijakan baru lagi, padahal kan yang PSBB itu sudah ada undang-undangnya kan. Nah kemudian buat kebijakan baru lagi dengan hal seperti ini. Kalau menurutku emang bisa dibilang karena mungkin kasus baru juga ya di Indonesia dengan benar-benar semuanya harus terdampak, pendidikan terdampak, semuanya terdampak, akhirnya ya nimbang-nimbang gitu. Entah mungkin bisa dibilang ini masih trial error. Apakah ini benar apa enggak? Tapi kalau misalkan ini sudah skalanya negara, berarti kan pasti banyak hal yang dikorbankan. Akhirnya malah membuat kalau yang fokus ya udahlah mempertahankan kehidupan masyarakat itu lebih penting daripada menjalankan roda ekonomi. Ya mereka bakal berpandangan bahwa ya mending nggak usah dibuka aja mudik itu, ya tetap peraturannya konsisten bahwa ada pembatasan wilayah. Tapi kalau di satu sisi menganggap bahwa Indonesia itu sudah, kalau misalkan seperti ini terus jadinya kayak krisis 98 lagi, yaudah boleh dibuka aja. Tapi di satu sisi mengorbankan segi kesehatannya. Jadi memang bisa dibilang dua keputusan yang sama-sama berat dan memang harus ada yang dikorbankan sih, kalau seperti itu. Iya benar. Kalau menurut antum Julai Bibe? Kemungkinannya cuma ada dua. Yang statistiknya itu meningkat. Bib, nggak kedengeran. Tes 1 2. Mike jauh, Mike. Mike jauh ya. Jadi itu kemungkinannya cuma ada dua. Gitu. Satu sisi dengan adanya kebijakan baru ini, kasus COVID-19 yang positif akan meningkat. Kemungkinan pertama, dengan adanya kebijakan baru ini nanti statistiknya itu akan melambung tinggi gitu kan, sesuai dengan apa yang dibilang Habibie tadi. Tapi kemungkinan kedua, apabila aparat masyarakat melaksanakan beraktivitas itu sesuai dengan saran-saran kesehatan yang udah diberikan, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker atau bahkan menggunakan sarung tangan, ya pada akhirnya itu nanti akan statistiknya itu akan turun. Cuman itu sih.
Iya, benar sih. Bambang tanyain dong, Bib. Tanya, dia juga pengen ditanya. Oh ya, gimana Bang? Kayak gitu. Gimana apa, Bib? Buset ya. Ya itu Bang, yang tadi Bang mengenai kebijakan yang baru ini. Kira-kira kan Habibie bilang ada dua kemungkinan. Julaibib juga bilang akan ada dua kemungkinan. Kamu ada berapa kemungkinan Bang? Kalau gitu Bambang satu aja kemungkinannya. Wah, Kan? bagus bagus. Karena kemungkinannya ya, kalau menurut aku sih nggak terlalu banyak berpengaruh. Soalnya kan uh, jalur masuk dan jalur keluar dari tempat mereka melalui transportasi itu kan pasti ada yang meriksa gitu. Kan pasti ada yang deteksi panas di situ. Terus beberapa tempat juga saya lihat di berita-berita itu kayak ada rapid test juga kan. Jadi kalau menurut saya sih, dan pasti langsung ODP juga kan, orang dalam pemantauan, jadi mereka pasti karantina juga setelah berpergian gitu. Jadi kayaknya nggak bakal berdampak banyak kayak gitu. Pasti... Mana gue lo tadi Bang? Kok tiba-tiba hilang? Gue lupa kan gue. Kan gue lebih suka kalau lo ngomong kayak gitu, men. Kalau pakai saya, Anda, lo nggak cocok. Tapi ini di tempatku ya Bang ya. Bupati itu sudah memutuskan semua penjagaan di pos di kabupaten tuh sudah ditiadakan. Jadi udah dicabut semua. Di Banjarmasin saat ini sedang diperpanjang PSBB tahap kedua kayaknya. Nah, buat klarifikasi juga ya, saya pulang tuh dari Jakarta ke Banjarmasin akhir Februari. Masih beberapa orang aja yang positif kayak gitu, dan itu juga masih di daerah Jakarta. Jadi waktu itu emang belum ada aturan tentang karantina wilayah dan PSBB. Jadi saya pulang ini ya. Gue lo dong. Gue pulang dengan kondisi aman, sehat, dan tanpa status ODP gitu. Yang kedua, untuk kasus di Banjarmasin sendiri itu emang udah ada beberapa pos penjagaan di perbatasan kota ya, dan daerah-daerah lain. Cuman bahkan di Banjarmasin itu sempat ada polisi India kayak gitu yang bawa-bawa, lu tau kan, yang bawa-bawa kayu buat mukul-mukul orang gitu. Istilahnya popre. Ya mungkin itulah polisi preman. Di sini juga ada, bahkan diaktifkan jam malam juga, di atas jam 9 semuanya keramaian ditutup. Tapi efeknya belum terasa banyak karena emang anak-anak sekolah itu kan libur ya, jadi pada di jalan semua. Terus karena Ramadan juga itu tiap sore banyak yang nyari-nyari takjil, jual-jualan juga. Takjil. Walaupun mereka nggak makan di sana, cuman antrian mereka tuh ramai juga gitu loh, kayak. Ya, benar. Tinggal pendisiplinan diri masing-masing aja sih kayak gitu. Waduh, kalau ngomongnya masalah diri masing-masing susah dong. Iya mau diawali. Ya, pada akhirnya itu jadi natural. Iya, akhirnya yang bakal langsung balik ke sana juga memang semuanya diri masing-masing juga. Soalnya kan penjagaan udah dilakukan gitu. Benar. Masuk daerah emang dijaga gitu. Terus yang di dalam mereka tetap jajan, keluar tetap nongkrong, tetap beli takjil kayak gitu. Maksudnya iya. Anak sekolahnya sempet balapan juga di depan. Buset, gak usah juga kali balapan dikasih tahu ke kita. Ya mungkin karena ya gimana ya kayak gitu. Gue juga sampai bingung gitu. Makanya mungkin aja juga itu salah satu alasan pemerintah ketika pertama melakukan larangan mudik, kemudian disadari nggak kuat-kuat banget juga larangan yang kita lakukan. Atau juga orangnya tetap aja kayak gitu bajingan-bajingan katanya. Terus akhirnya dibuka lagi deh, buka aja biar aja mati semua. Nggak ya, ini bercanda. Kalau kita di take down, bang. Ya Bib, apakah menjawab jawabannya? Apa kurang puas? Ya semua kan berarti kan
sampai yang berpendapat pun juga bingung kan harus berpendapat gimana. Iya sih. Akhirnya kan ya gimana ya? Soalnya kita juga nggak tahu kalau misalnya ya yang kita lihat pun yang buat kebijakan pun juga bingung. Yang misalkan kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Akhirnya yang di bawah juga bingung juga kan. Kayak kemarin ada yang kalau nggak salah si Hotman Paris gimana? Di media ini orang ini ngomong gini, di media ini Matiran ngomong gini, akhirnya kan ya bingung gitu loh sebagai publik pun kita juga bingung. Memang harusnya kalau menurut aku juga memang kayaknya sih aku kayak Bambang, memang menurut gue juga sih kayaknya memang kita tuh diperlukan bukan salah satu sih, mungkin satu hal yang benar-benar ya itu yang harusnya kita ikutin gitu loh. Jangan yang tiba-tiba berubah-ubah, jangan yang ya kayak gini dengan keputusan-keputusan ambigu gini kita juga bingung mengkondisikan dirinya gimana. Bener sih. Kayak sebelumnya pun juga kan yang di mana-mana informasinya masker nggak perlu, tiba-tiba pakai masker, rame lagi orang cari masker. Capek men, bulan puasa pakai masker keluar, pas lagi ngomong tuh baunya balik. Coba aja. Ya apa ya, mungkin bisa disentralisasi aja sih yang bicara tuh. Kalau ngeliat kan hampir semua petinggi itu kan semuanya bicara, dan yang dibicarain itu kayak nggak satu suara. Akhirnya yang sini ngomong gini, yang ini ngomong gini gitu. Kayak kalau ada yang punya koordinasi di atas tuh masih bingung juga gitu. Jadi belum ada satu suara yang disampaikan ke publik itu, yaitu keputusan pemerintah. Akhirnya ya semua saling punya pendapat, apalagi dengan di blow up sama media. Akhirnya yang di bawah ini juga bingung juga. Di satu sisi misalkan kita mau mengiyakan kebijakan kayak protap penggunaan APD atau misalnya penggunaan masker dan lain, oke, kita menggunakan. Tapi di sisi kemarin juga sampai kehabisan masker dan lain-lain. Terus kita nggak boleh kemana-mana. Akhirnya ketika sudah nggak punya apa-apa, akhirnya orang ya abai, kembali lagi ke jalan. Terus sekarang yang awalnya sudah mungkin loh ya, ada juga mungkin orang sudah prepare, ya udah nggak usah mudik, nggak usah pulang kampung, misalkan sudah kirim uang dan lain-lain. Terus sekarang kan ya dengan syarat-syarat yang dibolehkan mudik, akhirnya orang tetap pastinya ya udahlah daripada di sini nggak nganggur, penting pulang aja, dengan alasan yang mungkin disampaikan sama Juli tadi itu. Akhirnya kan jadi bergalau menurutku, yang di bawah pun juga galau. Ini menimbang yang mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Misalkan nanti mudik ternyata ada apa-apa disuruh balik dan gimana kan, apa ya? Yang menurutku sekarang itu masih belum ada satu suara yang membuat ini loh peraturan yang harus diikuti gitu. Benar-benar. Ya makanya memang belum ada gitu loh. Gak ada satu yang pasti kan, memang ibaratnya ya benar-benar kayak masih memang menerka-nerka, tapi memang kita harus ikutin apa kayak kata Bambang tadi itu loh, bernegara ini nggak mudah. Boleh nambahin dikit lagi kan nih? Gimana? Ya, nggak usah. Misalkan. Iya. Oke, kalau gue sih pikir kayak gini. Kalau kita bayangin ya, Indonesia ini kan punya histori atau sejarah tentang kebijakan yang tunggal gitu, yang diambil sama satu suara aja. Kita punya kenangan masa lalu soal masalah-masalah kayak gitu kan. Sebutlah otoriter kayak gitu ya. Kita punya pengalaman dua orang besar yang mampu mengendalikan wilayah seluas Indonesia gitu. Kita beranjak dari masa-masa itu ke masa-masa yang sekarang yang lebih terbuka gitu kan. Dimana bahkan Indonesia sendiri tuh punya perluasan tentang pengambil kebijakan itu. Daerah sekarang punya power masing-masing. Apa namanya, lupa aku. Otonomi daerah. Punya otonomi daerah. Yang kedua, kita punya lembaga-lembaga lain, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan mereka punya fungsi dan pendapat mereka masing-masing lagi. Jadi kalau misalkan kita pakai
Secretary of State-nya punya ada namanya state transformation gitu ya. Itu tuh bagaimana bentuk negara tuh seiring waktu berubah gitu dari Westphalian kayak yang lebih modern dan lebih kompleks gitu. Berdasarkan karena dampak globalisasi kayak gitu. Jadi emang ada faktor-faktor negara itu yang membuat negara itu semakin sulit buat mengambil kebijakan yang tunggal kayak gitu. Overlapping antar lembaga pemerintah pusat dan daerah kayak gitu. Jadi ini emang apa ya? Emang proses perkembangan negara dan kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak ya negara kita emang berjalan ke arah yang lebih baik mungkin. Juga enggak gitu. Cuman kita udah ninggalin yang namanya otoriter ke arah yang lebih demokratis dan emang efeknya atau konsekuensinya adalah lembaga-lembaga kita punya opini, pendapat mereka masing-masing, dan kita punya otonomi daerah yang mungkin saja overlapping antar pemerintah pusat dengan daerah, antar lembaga, kayak gitu. Jadi, ya gitu, mereka punya fungsi kontrol gitu. Jadi kayak nggak mungkin kayak gitu, bukannya nggak mungkin ya, mungkin lebih sulit untuk mendapatkan kebijakan atau keputusan tunggal kayak gitu. Tapi emang lebih enak, tahu negara dengan satu pada saat ini ya, yang pandemi kayak gini ya, dengan satu keputusan-keputusan doang. Buktinya Korea Utara gimana? Aman-aman aja. Walaupun presidennya ganti, kita nggak tahu itu mati udah yang dulu itu ganti orang itu. Ganti. Nggak. Intermezzo aja. Iya, Bib mungkin lebih tegang habis ini ya. Enggak, dia emang kayak gitu bawaannya. Oh iya, gitu bawaan. Orang cerdas gitu memang. Oh iya, lupa. Oke, kalau menurutmu Riz, gimana Riz? Apa dulu pertanyaannya? Jangan tiba-tiba gimana. Tadi mungkin semua sudah punya beberapa simpulan. Saran nanti di podcast berikutnya tolong disediain tuh pertanyaan guidance kayak gitu, kayak bakal diskusi apa sih di podcast ini kayak gitu. Walaupun bawaannya santai tapi kita punya pertanyaan yang bakal kita diskusiin kayak gitu. Nah, itu niatnya kita, nggak ada yang kayak gitu, Bang. Jadi pembicara kita bakal lebih terarah gitu. Jadi kita mungkin generalnya apa, fokusnya apa, dan hasil outcome itu bisa dijelasin ke teman-teman yang lain kayak gitu. Kita punya poin sampai itu loh, poin kita di akhir podcast kayak gitu. Oh, oke. Karena memang sih. Bagus kayak gitu. Terima kasih banyak Bambang. Berkat Bambang, aku lebih sehat. Oh, sakep, obat sakit kepala. Apa? Apa, Bib? Hah? Apa? Ya, itu tadi. Kalau menurutmu saat ini itu harus ya gimana ya? Ya udah, kita sebagai personal aja deh. Sebagai personal aja, sikap mana yang harus kita ikuti? Apakah kita dengan pertimbangan kita masing-masing? Soalnya kan pemerintah bisanya memberikan himbauan, bisanya memberikan peraturan, tapi mungkin kondisi kita itu berlawanan dengan apa yang disampaikan sama pemerintah. Kalau aku sebenarnya, aku pribadi sih selalu ngikutin apa kata pemerintah sih. Walaupun ya kondisi pemerintah yang masih berubah-ubah juga, yang dengan keputusannya masih kayak ambigu, tapi dimanapun kayaknya menurutku memang lebih baik ngikutin pemerintah dulu. Karena ya mereka buat bikin suatu keputusan enggak yang tiba-tiba gimana kalau kita kayak gini aja, enggak lah, mereka pasti banyak proses-proses untuk itu, ada pertimbangan yang banyak, bahkan mereka juga pakai data, mereka juga dengan orang-orang yang ahli bikin suatu keputusan, bahkan himbauan yang walaupun yang kayak kamu bilang cuman himbauan doang, ya mereka juga bikin himbauannya juga yang nggak main-main gitu loh. Ya, tapi itulah kondisinya saat ini. Ya memang lagi berat. Memang, dan ini pun kejadian yang baru gitu loh. Bukan negara kita aja, di seluruh dunia pun ini hal yang baru. Jadi memang aja kalau menurutku hal wajar sih, akan banyak hal yang terjadi, kayak suatu himbauan yang berubah-ubah, suatu peraturan-peraturan yang tiba-tiba ambigu, kemudian posisi-posisi masyarakat yang bingung harus kayak ngapain, ya wajar sih. Ya nggak Bang? Nah, setuju sih.
setuju sih sama kamu. Jijik banget. Ya, tapi gitulah. Ada yang pengen disampaikan nggak Bang untuk menutup podcast kita ini terkait dengan kondisi mudik yang kini direlaksasi? Peraturan mudik yang direlaksasi. Ya. Sebenarnya gue pengen banget naikin ini nih sama isu-isu HAM terkini kayak gitu. Kalau gitu Julaibib. Ya kan? Kayak gimana? Aha. Kalau kalian lihat-lihat ya di beberapa media sosial Amnesty Indonesia itu banyak isu-isu yang tertutupi gara-gara COVID-19 ini kan ya. Kayak misalkan gimana bukti-bukti tentang kekerasan HAM masa lalu dikembalikan tapi tidak ada kelanjutannya dan itu nggak masuk media kekinian kayak gitu, TV nggak ngeliput. Berikutnya pembahasan mengenai kemarin di DPR ada pembahasan mengenai undang-undang minerba, katanya mau di rasbi gitu. Apa sih? Jadi banyak isu-isu lain yang lebih menyangkut hajat hidup orang banyak tapi juga tertutupi gitu. Kayak Indonesia tuh masalahnya nggak cuma COVID-19 gitu teman. Masih banyak masalah-masalah lain. Jadi mungkin karena media mainstream kita juga mindsetnya profit oriented juga ya. Jadi kalau menurut gue sih menurut gue sih mungkin gue bisa saranin ke depan podcast ini bisa ngangkat hal-hal yang serius tapi santuy lagi kayak gitu, kayak hal-hal kayak tadi. Aha. Ini kayak podcast mau bubar aja. Saran kan biar ke arah yang lebih baik ya. Itu. Selain itu kan tadi juga saran ya, Bro. Tadi yang pertanyaan guidance gitu kayak nggak perlu serius tapi ya paling nggak kita ada arah diskusinya gitu. Jadi habis bahas ini kita mau bahas apa lagi biar seru kan. Gue sih lebih suka gue kayak nggak bingung gitu mau nanya apa dan mau jawab apa gitu. Bagus sih masukan. Ya, terima kasih banyak Bambang. Udah gitu aja. Padahal yang ditanya tadi tahu nggak apa? Yang ditambahkan mengenai yang kita bahas hari ini. Oh. Tapi nggak apa-apa kalau memang kayak gitu akhirnya nggak apa-apa kok. Iya, kan tambahan juga. Nah, makanya. Kalau kamu Julaibib, apa nih? Ada yang pengen disampaikan nggak mengenai pembahasan kita? Mungkin aja ada yang baru aja kepikiran. Bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah pencegahan COVID-19 bagaimanapun itu. Dan selalu mengikuti hasil-hasil penelitian yang memang terpercaya. Jangan selalu percaya dengan apa yang ada di media. Jadi apa yang di media itu belum tentu benar adanya. Yes. Demikian dari saya. Oke. Enak ya kalau Julaibib ngomong tuh ya. Bukan ngatain Bambang ya, cuman enak kayak orang ini kayak ngomong tuh kayak udah ditulis dulu gitu loh maksudnya. Iya dia baca bahan bro. Dia tuh kayak udah nyiapin nih kalau aku ngomong kayak gini kayak gitu kayak enak aja. Habis dia ngomong dia mute dirinya lagi biar dia ketawa nggak kita tahu. Pertanyaan penting nih buat Julaibib. Itu sebenarnya tower 5G sebenarnya menyebarkan corona nggak sih? Tentu tidak. Tidak ya. Itu hanya itu rada bingung juga sih sama kayak bentar. Bambang nih kalau cari informasi di mana sih, Bang? Pak. Gimana? Di 9gag katanya.
Oh, pantas. Itu referensi awal. Misalkan kita kayak nyari-nyari bahan di Wikipedia itu bisa jadi referensi awal. Cuman buat lanjutan kita harus baca kutipan mereka gitu, kan ada footnote-nya biasanya di bawah. Kita baca lanjutannya lagi kayak gitu. Itu namanya kutipan awal buat kita ngarahin mau meneliti kemana kayak gitu. Itu di Hotline Hati-hati Gag loh, kalau Bang. Bang. Hati-hati loh Bang. Jangan-jangan nanti akan ada yang melaksanakan ini. Oh benar kata Bambang. Gak bagus. Oke deh, mungkin nanti terlalu panjang, makin melanglang buana lagi bahasan kita. Podcast terakhir akhirnya bahas konspirasi, tahu? Mungkin sempat di-cut. Kurang ajar anak-anak. Oke deh, mungkin itu aja. Ya mungkin yang kita bisa tarik kesimpulannya, memang dari segala hal yang terjadi mengenai himbauan-himbauan yang terjadi, lagi berkaitan dengan keputusan pemerintah mengenai relaksasi mudik yang sebelumnya bahkan mudik dilarang. Ya memang gimana pun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu ya banyak pertimbangannya, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Kalau memang dengan alasan untuk membangkitkan ekonomi, jangan-jangan mereka berhasil memprediksi kalau misalnya mereka malah menutup ekonomi, malah ternyata COVID-nya selesai, ekonominya nggak bisa bangkit-bangkit selama 100 tahun, kayaknya lebih mengerikan deh gitu. Itu sampai anak kita gitu loh yang bakal berasa, anak-anak generasi berikutnya gitu loh yang bakal ngerasain. Jadi ya mungkin aja keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu udah yang benar-benar ditimbang gitu loh. Percaya aja lah. Dan yang paling penting ya kayak Julaibi bilang, kita harus ngikutin ya kaidah-kaidah untuk mencegah penyebaran COVID. Oke deh, mungkin itu aja dari kita. Saya Haris. Saya Habibi. Saya Bambang. Jangan lupa follow di link di pojok kiri atas Anda. Saya Jule. Kita nggak kasih link apapun, Bang. Oke, itu aja. Terima kasih. Mungkin kita bakal bahas hal-hal yang lainnya. Dan kalau saya pribadi sih pengennya nggak bahas COVID lagi. Nantinya capek bahas ini mulu. Maksudnya semoga COVID segera selesai. Ya benar. Amin. Men, aku kangen angin malam. Aku rindu nongkrong di Indomaret. Nongkrong di Playover. Oke, sampai jumpa. Stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.